Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang petani di Dompu tewas terseret banjir bandang. Seorang pemuda di Sumbawa ditangkap polisi saat mengantarkan narkotika ke pelanggan. Antisipasi dampak cuaca ekstrim, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup 3 destinasi air terjun. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang petani bernama Munawir, 31 tahun, hilang terseret banjir di Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Selasa siang. Menurut informasi warga sekitar, peristiwa naas terjadi saat korban pulang ke rumah usai berladang, melewati jembatan yang sedang banjir. Saat korban melintas, air banjir tiba-tiba meluap dan menyeret tubuh korban hingga hilang terseret banjir. Tim Basarnas langsung melakukan pencarian dengan menyisir sepanjang sungai lokasi hilangnya korban. Munawir akhirnya ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia, berada di pinggir sungai sejauh 10 km dari lokasi hilangnya korban. Yang kronologi polisi adalah menyeberangi jembatan menggunakan motor dan tiba-tiba air bah atau datang air dari hulu sungai sehingga terseret atau terbawa sungai dan hilang. Korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan yang lokasinya berada 10 km dari LKP atau dari peristiwa ataupun lokasi kejadian. Setelah dievakuasi, tim Basarnas kemudian menyerahkan jenazah korban ke pihak keluarga pada Rabu siang untuk dimakamkan di kampung halamannya. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Dompu. Ratusan pohon perindang jalan di sepanjang jalan protokol di Kabupaten Lombok Barat diremajakan untuk mengantisipasi risiko pohon tumbang di musim cuaca buruk. Peremajaan pohon dilakukan puluhan petugas dengan menebang dan memotong ranting pohon di sepanjang jalan kabupaten yang ramai dilalui masyarakat. Petugas juga memfokuskan pemangkasan pohon di 3 kecamatan meliputi Sekotong, Lembar, dan Gerung. Selain mengantisipasi pohon tumbang, peremajaan pohon juga untuk menjaga pertumbuhan pohon agar menyamankan pengendara. Aman, tidak terjadi hal-hal tidak kita inginkan saat terjadi hujan lebat dan angin kencang. Supaya pohon tidak jatuh, tidak menimpa orang, dan untuk keselamatan pengguna jalan. Sekarang ini memang rawan ya Pak Dia? Rawan sekali, kayak ini kan kayu sudah condong semua ke jalan dan besar-besar. Dan kayu ini kan agak renyih kelompoknya, agak kurang kuat ketika digoyang sama angin kencang, makinnya jatuh pada saat orang melintas. Kalau tidak ingin terjadi lagi hal-hal dan menimpa orang lewat pengguna jalan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Barat mengimbau warga mewaspadai dampak cuaca buruk dan berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah dan perairan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mengantisipasi penumpukan sampah di sungai dan drainase perkotaan untuk mencegah banjir di musim penghujan. Langkah antisipasi dilakukan dengan menyiapkan 20 kendaraan angkut dan meningkatkan jadwal pengangkutan sampah di 10 kecamatan menjadi 3 kali per hari. Hal itu menjadi prioritas yang harus diatasi Pemda karena persoalan sampah selalu menjadi masalah utama saat musim penghujan. Selain berpotensi menyebabkan banjir, tumpukan sampah juga rawan menyebabkan munculnya berbagai penyakit karena pencemaran lingkungan.
Di mana pasti akan terjadi beberapa penumpukan sampah yang diakibatkan dari meluapnya beberapa sungai-sungai kecil, sehingga ini terus kita lakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, pihak desa untuk kita mengantisipasi jangan sampai terjadi penumpukan sampah yang mengakibatkan tersumbatnya saluran. Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat mencatat peningkatan volume sampah hingga 85% pada tahun 2022 menjadi 480 ton per hari yang didominasi sampah plastik dan limbah rumah tangga. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Timur menutup 3 destinasi air terjun menyusul terjadinya cuaca ekstrim sejak sepekan lalu. 3 destinasi yang ditutup adalah air terjun Jeruk Manis, Mangku Sakti, dan Mayung Polak yang terletak di lereng kaki Rinjani. Penutupan untuk mencegah timbulnya korban menindaklanjuti peringatan cuaca ekstrim dari pihak BMKG. Balai TNGR akan menerjunkan petugas untuk mengawasi destinasi dan memasang baliho penutupan sementara agar dimaklumi para wisatawan. Beberapa hari yang lalu ada himbauan dari BMKG akan ada cuaca ekstrim selama 1 minggu. Kita dari Taman Nasional menutup 3 air terjun, yaitu Kembang Kuning, Mayung Polak, sama Mangku Sakti. Karena dia air terjun itu yang terdampak langsung kalau ada curah hujan atau cuaca ekstrim. Meski menutup destinasi air terjun, namun jalur pendakian Rinjani tetap dibuka dengan mengingatkan para pendaki untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi di sepanjang pendakian. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.